Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembahasan geografi soal terakhir. Jadi di paket 1 ini merupakan pembahasan soal terakhir karena soalnya sudah kita bahas, dan yang belum dibahas itu soal nomor 31 sampai dengan 40. Langsung saja kita baca soal nomor 31. Perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka. Jenis pariwisata seperti pernyataan di atas adalah A. Kesehatan, B. Budaya, C. Olahraga, D. Komersil atau E. Industri. Jadi jawaban yang paling tepat itu sudah jelas sekali. Di situ dia mengatakan mempelajari rakyat, kebiasaan, adat istiadat. Tentunya jawaban yang paling tepat adalah pariwisata budaya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun sehingga sumber energi tersedia selamanya dengan gratis. 2. Banyaknya sungai-sungai dan air terjun di Indonesia sangat berpotensi untuk energi yang bersumber dari air dan mikrohidro. 3. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat kaya energi ombak dan arus laut sehingga berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Atau 4, di Indonesia terdapat 252 lokasi panas bumi yang tersebar mengikuti jalur pegunungan api sehingga Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. 5, pembangkit listrik tenaga sampah merupakan upaya untuk mengurangi sampah yang menumpuk dan menimbulkan polusi. Dari pernyataan di atas, energi alternatif yang cocok untuk daerah pesisir ditunjukkan oleh nomor karena jadi kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan yang ada 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk daerah pesisir itu kan artinya berada di pinggir pantai. Jadi yang paling tepat itu adalah C, pernyataan nomor 3. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat kaya energi ombak dan arus laut sehingga berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Karena apa? Karena kaya energi ombak dan arus laut. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 33. Kepulauan Bangka Belitung merupakan kawasan penghasil tambang timah sejak zaman kolonial Belanda yang bekas penambangannya berlubang-lubang sehingga menjadi pemandangan yang mengenaskan serta merusak lingkungan hidup. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut? Nah, ini sudah mempelajari kerusakan lingkungan ya, itu ada di kelas 11 tentang lingkungan hidup. Jadi optionnya itu adalah A, melakukan reklamasi yang digunakan sebagai upaya reboisasi. Oh, jelas tidak, karena upaya reboisasi itu berhubungan dengan hutan, sehingga bukan, karena ini detailnya adalah penambangan. B, membuat kolam-kolam di tambang bekas galian untuk budidaya ikan, bisa jadi. C, mengupayakan penambangan tertutup sehingga tidak merusak, bisa jadi. D, menjadikan lubang-lubang galian sebagai sumber air rumah tangga. Apakah mungkin bisa? Atau E, memindahkan lokasi penambangan ke lokasi jauh dari pemukiman. Nah, kalau kita berbicara yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, itu bisa kalian lihat di Google Maps pun sangat nampak jelas banyak lubang-lubang bekas galian tambang timah. Nah, untuk sumber air rumah tangga sepertinya tidak, karena takutnya di tambang tersebut masih terdapat zat-zat yang tidak baik untuk kita konsumsi. Jadi untuk option yang paling tepat itu sebenarnya adalah B. Jadi membuat kolam-kolam di tambang bekas galian itu untuk budidaya ikan. Jadi itu yang lebih tepat dibanding option-option yang lain. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 34. Perhatikan gambar yang ada di kertas kalian seperti ini. Ini adalah gambar tentang
pemukiman yang memanjang searah aliran sungai, atau memanjang searah jalan, atau memanjang mengelilingi ke pegunungan, atau memanjang searah pesisir pantai. Jadi dari gambar di atas, pertanyaannya itu adalah merupakan pola pemukiman desa yang memanjang searah rel, ya, kemudian searah jalan dan memanjang searah sungai terdapat pada nomor. Nah, kalau kita lihat nomor 1, ini nomor 1 ya. Nomor 1 ini dia memanjang searah aliran sungai. Jadi ini pemukimannya, ini sungainya ya. Ini aliran sungai kecilnya. Kemudian kalau nomor 2 itu dia memanjang searah pesisir pantai. Jadi ini adalah pantai, ini adalah pemukiman. Kalau nomor 3 ya, itu dia berpencar. Jadi ini adalah jalan, kemudian pemukimannya tidak memusat ya. Kemudian yang nomor 4 ini dia mengikuti pegunungan. Jadi ini adalah daerah pegunungan, ini sungai, kemudian penduduk tinggal di sini. Kalau nomor 5 ini memanjang searah rel kereta api, dan 6 ini memanjang searah jalan. Nah, karena yang ditanya adalah memanjang searah rel kereta api, artinya poinnya 5, kemudian memanjang searah jalan adalah 6, dan memanjang searah sungai terdapat pada nomor 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah optionnya E, 5, 6, dan 1. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Perhatikan pernyataan yang akan Ibu sebutkan. 1. Tanah subur dan sumber air melimpah. 2. Kenyamanan dan keamanan tempat tinggal. 3. Memperbaiki jaringan transportasi. 4. Kekeringan dan paceklik di desa. 5. Generasi muda memajukan pendidikan. Faktor pendorong interaksi desa dan kota terdapat pada angka. Jadi kita lihat pernyataan yang 1 ya, tanah subur dan sumber air melimpah. Jelas itu adalah faktor pendorongnya. Kemudian memperbaiki jaringan transportasi, dan generasi muda memajukan pendidikan. Karena selain itu optionnya bukanlah faktor pendorong. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Karakteristik wilayah. 1. Memiliki garis pantai yang panjang. 2. Morfologi pegunungan di pesisir. 3. Merupakan negara kepulauan. 4. Memiliki laut dengan palung yang dalam dan ombak yang besar. 5. Terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, karakteristik wilayah yang tepat sebagai pendukung poros maritim dunia terdapat pada angka. Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara yang diakui sebagai poros maritim dunia. Karena apa? Karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, kemudian Indonesia adalah negara kepulauan, dan Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia yang menghubungkan benua Asia dan juga benua Australia. Jadi untuk pertanyaan nomor 36, pilihan yang tepat adalah C, 1, 3, dan 5. Kita lanjut ke nomor 37. Perhatikan gambar berikut. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, ini dia gambarnya. Arah pengembangan wilayah seperti pada gambar tersebut lebih pesat ke arah. Kalau kita lihat di sini, pengembangan wilayah itu biasanya yang lebih tepatnya itu wilayah 3 ya. Karena apa? Karena lahannya masih luas sehingga masih bisa untuk mengembangkan wilayah lebih maju lagi. Jadi optionnya C. Dan kita lanjut ke nomor 38. Kondisi dataran rendah memudahkan pembangunan sarana transportasi yang mendorong arus distribusi barang antar wilayah. Daerah tersebut memiliki faktor pendorong sebagai pusat pertumbuhan berupa A. Fasilitas penunjang, B. Sumber daya manusia, C. Sumber daya alam, D. Kondisi topografi, atau E. Kebudayaan masyarakat. Kalau kita lihat dikatakan pada dasarnya kondisi dataran rendah ya, itu sudah sangat jelas dia membahas tentang kondisi topografi pada wilayah tersebut. Jadi yang paling tepat adalah D. Kondisi topografi.
Baik, lanjut ke nomor 39. Perhatikan karakteristik negara berikut. 1. Produksi barang didominasi negara menengah. 2. Tenaga kerja didominasi tenaga kurang terampil. 3. Produktivitas pada sektor ekonomi relatif rendah. 4. Mata pencarian penduduk di sektor industri. 5. Masyarakat cenderung berpikir rasional. Karakteristik negara berkembang ditunjukkan pada nomor. Jadi kalau kita lihat karakteristik yang ada di pertanyaan tersebut, untuk negara berkembang yang jelas biasanya produksi barang itu didominasi oleh negara-negara menengah. Kemudian tenaga kerjanya juga kurang terampil dan produktivitas pada sektor ekonominya masih relatif rendah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke nomor 40. Tingkat perekonomian yang sudah maju sehingga negara mampu menyediakan fasilitas-fasilitas di bidang pendidikan yang memadai, penyediaan sarana sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi. Pernyataan tersebut merupakan indikator untuk mengkategorikan suatu negara dapat disebut sebagai negara maju dalam bidang A. Pertumbuhan penduduk, B. Penurunan kesenjangan hidup, C. Penurunan buta huruf, D. Angka penurunan kematian, atau E. Angka harapan hidup. Nah, kalau dikatakan soal 40 itu adalah fasilitas bidang pendidikan, artinya jelas bukan pertumbuhan penduduk ataupun juga penurunan kesenjangan hidup atau penurunan kematian hidup atau angka harapan hidup, tapi lebih ke penurunan buta huruf karena berkaitan dengan pendidikan yang ada di negara tersebut. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal kita dari soal 31 sampai 40. Nanti kita akan kembali lagi di soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.